dilarutkan kembali, akhirnya terbentuk zat lengket minyak oil. Berapa bilangan oktan oli ini? Ini juga kita nggak tahu karena belum dicek berapa lama. Kalau ini dibandingkan dengan oktannya, kita harus bandingkan dengan oli yang lain. Apakah bisa dimurnikan? Pertanyaan selanjutnya, apakah ini bisa dimurnikan dengan warna oli pada umumnya yang warnanya adalah bening? Jawabannya bisa saja. Jawabannya bisa saja. Nanti warnanya akan kita bentuk, kita murnikan, kita sesuaikan. Tapi hari ini praktek kita berakhir sampai di sini untuk pemanfaatan hidrokarbon. Ada pertanyaan? Silakan tulis. Yang perlu ditulis. Jumlah volume, catat jumlah volumenya 35 mili. Produk sekarang adalah oli. Kalau misalnya itu campur minyak zaitun, masih bisa jadi biasa minyak zaitun. Minyak zaitun itu bersifat polar atau non polar? Nah, dari situ dulu untuk melihat secara teori apakah dia akan menyatu atau tidak menyatu. Dari kepolaran larutan. Kalau bersifat polar dan non polar, satu delta. Tidak menyatu. Kalau bersifat polar, Nyatu. non polar, Nyatu. Oke, sekarang kita bakar. Apakah daya bakar oli ini ada? Ada? Atau tidak? Ada. Nah, ini yang ingin kita buktikan. Kalian sudah dapat secara teori. Sekarang kita buktikan. Nah, inilah yang terjadi. Nah, inilah yang terjadi. Menghasilkan lembung-lembung. Nah, ini yang terjadi. Nah, itu. Nah, ada bakar. Ada. Ada. Terbakar. Oke, melembung ya, sekali lagi. Nah, saya turun sekali lagi ya. Nah, inilah yang terjadi. Nah, inilah yang terjadi. Kalau ini dipanaskan, hasilnya busa. Inilah yang terjadi. Ya, sudah apa perbedaannya? Dan kalau dipanaskan, dia seperti ini. Semakin kental. Jawabannya dia tidak panas. Pegang. Oke, sudah. Sampai di sini. Oke, teori praktek semua sudah. Yang jelas saya sudah ajarkan kalian tentang pemanfaatan hidrokarbon, tentang teori hidrokarbon sampai ke prakteknya. Wajib kalian kuasai materinya. Oke? Oke. Bina. Ada lagi pertanyaan? Kira-kira bisa jadi pelumas kan? Pelumas, oli itu sebagai pelumas. Jadi kalau pelumas bisa saja, tapi di bagian mana? Kita harus sesuaikan karena tidak semua cocok. Pelumasnya itu beda-beda. Pelumas bagian apa ini? Nah, itu harus cocok. Ya, kita cocokkan dulu, kita sesuaikan, kita uji dulu. Jadi kalau secara teori apakah bisa? Jawabannya bisa. Cuma kita perlu uji dulu cocok atau enggak. Itu jadi bahan bakar. Untuk bahan bakar ini sudah tidak mungkin. Kalau semakin kita buat lagi, nanti dia semakin bergerak. Ini yang saya nampak. Berarti dibuat oli bisa. Kalau saya reaksikan lagi, ini nanti terbentuk ke gerak keras kasar. Jadi asfal. Ini ada yang perlu juga. Belum saya nampakkan itu, karena belum saya nampakkan. Cuma sampai di batas ini aja. Ya, artinya gini kesimpulannya. Semakin panjang rantai hidrokarbon, wujud zatnya juga semakin padat. Ya, makanya dari gas ke cair ke padat, minyak, liquid ya, minyak ya, cair juga minyak. Kemudian itu ya krim, habis krim ke padat. Jadi seperti itu. Oke, terakhir produk pemanfaatannya. Kalau ada yang bertanya, saya akan buat krim dengan menggunakan soda api. Soda api di teorinya, soda api dengan minyak makan akan menghasilkan sabun melalui reaksi saponifikasi. Soda api dengan oli membentuk juga sabun busa. Sama, dua-duanya bisa membentuk sabun. Yang krim cuma perbedaan keluarnya ya satu. Ya, satu itu aktif, satu tidak bersifat aktif. Artinya satu memang nggak ada pengaruh untuk kulit, berdasarkan pH, satu mungkin ada pengaruh untuk kulit. Ada yang enggak.
Ya, pengaruhnya bisa baik bisa buruk tergantung olinya, tergantung produknya. Jadi nggak kita bilang buruk, tapi tergantung produk. Nah, sekarang kita akan campurkan untuk buat produk. Agak sedikit payah. Yang tadi sudah dibawa, produk awal tadi sudah dibawa oleh kelas 2. Kita butuh produk aqua karena butuh kita goncangkan. Ambil botol aqua dulu. Yang paketnya ada botol. Terima kasih. Terima kasih. Produk akhir oli ini oli ya. Oli kita ada sepakat. Nah, udah semua ada tentu. Udah kita tes bakar. Udah terbakar. Udah kita bandingkan daya bakar 1, daya bakar 2, daya bakar 3. Enggak. Ketika